Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, NPM 1061917, Matkul Sistem Operasi DOS dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Matkul Sistem Operasi itu diampuh oleh Pak Josi, yang dimana materi sekarang ini akan membahas DOS. DOS itu kepanjangan dari Disk Operasi System. Di sini saya akan menjelaskan apa itu DOS, lalu fungsinya untuk apa, kegunaannya untuk apa, lalu bagaimana cara penggunaan DOS itu sendiri dengan menggunakan command prompt ataupun dengan CMD yang sudah ada di laptop masing-masing, yang sudah ada tanpa perlu menginstalnya lagi. Pertama-tama perkenalkan saya untuk menjelaskan apa itu DOS. DOS adalah suatu sistem operasi komputer yang memakai interface command line dan sering digunakan oleh pengguna komputer pada zaman dahulu itu. Lalu, DOS itu adalah suatu sistem operasi yang dipakai untuk mengelola sumber daya yang ada pada komputer. Nah, untuk penggunaannya itu kita akan memasukkan beberapa kode atau perintah pada DOS itu di dalam CMD ataupun di command prompt, sehingga kita dapat mengeset atau mengatur beberapa perintah yang sudah dijalani. Terus fungsi DOS itu adalah yang pertama untuk mengendalikan atau mengorganisasikan kegiatan komputer, lalu yang kedua untuk mengatur proses-proses input dan output pada komputer, yang ketiga untuk mengatur memori komputer, dan terakhir adalah untuk memanajemen file dan juga directory. Perintah DOS itu bisa dibagi dua, yaitu perintah internal atau internal command dan perintah eksternal atau external command. Nah, di dalam DOS tersebut banyak perintah-perintah yang dapat digunakan seperti break, cd, chcp, cls, copy, ctty, det, del, dir, exit, log, dan sebagainya. Nah, yang akan kita gunakan kali ini adalah seperti det. Det itu untuk menggunakan set tanggal, lalu time untuk set waktu, dir untuk nge-file list yang dimana dir itu directory, lalu cd untuk change directory, mkdir make directory, terus ada cls untuk membersihkan layar atau clear screen, dan sebagainya. Lalu kita akan membuka CMD atau command prompt. Di sini untuk pembukaannya dapat beberapa langkah. Langkah pertama itu kita bisa mengklik Windows R, ketik CMD. Maka CMD pun keluar, ataupun bisa di start kita tulis CMD, ataupun bisa kita tulis command prompt. Nah, untuk latihan awal kita akan menggunakan perintah det, yang dimana digunakan untuk melihat atau mengubah tanggal hari ini di komputer. Nah, untuk memberikan perintahnya kita tulis det, lalu kita klik enter. Nah, di sini ada kita lihat di sini sudah ada tanggal hari ini, yang dimana tanggal hari ini itu tanggal 18 bulan 10 2020. Lalu di sini kita dapat mengubah tanggal tersebut seperti enter the new date, yang dimana kita masukkan tanggal, bulan, dan tahun. Jika tidak ingin mengubahnya, kita klik enter. Kalau kita ingin mengubahnya, kita bisa klik tanggal 10 bulan 9 tahun 99. Maka tanggalnya akan berubah.
10 September tahun 1999. Lalu yang kedua adalah kita akan menggunakan perintah time yang dimana digunakan untuk melihat atau mengubah tanggal hari ini di komputer. Kita ketik time. Untuk jam sekarang itu jam 8 lewat jam 11 menit. Kita bisa mengesetnya dengan cara jam 10 lewat 30 menit. Maka waktunya akan berubah sesuai yang kita ubah. Lalu kita akan menggunakan perintah var, var, yang dimana digunakan untuk melihat versi DOS yang digunakan. Kita ketik var, maka keluarlah versi Windows sekarang, yang dimana Microsoft Windows yang versinya versi 10.0 sekian. Lalu kita akan menggunakan perintah cls, yang dimana cls itu untuk membersihkan layar atau clear screen. Maka layar yang ada di command prompt ini akan dihapus menjadi bersih. Lalu kita akan menggunakan perintah dir atau directory, yang dimana untuk menampilkan isi suatu directory ke layar. Nah, kita bisa ketik dir, lalu akan tampil file yang ada di C user Pullman Bubble, yang dimana ada di sini. Di file laptop saya terdapat beberapa folder, yang dimana foldernya directory. Folder ini biasa disebut juga directory. Ini directory. Lalu setelah directory itu ada sebuah tipe file. Path, lalu ada tipe file, terus ada ekstensi. Lalu kita hapus dulu cls. Setelah itu kita akan menampilkan tampilan directory itu per layar. Kita gunakan dir atau garing p, sama seperti sebelumnya. Kita hapus, lalu kita coba lagi dengan dir garing w. Garing w ini untuk menampilkan secara menyamping, secara vertikal, yang dimana menampilkan foldernya secara vertikal. Nah, ini dia menyamping, sebelumnya itu dia mendatar atau ke bawah. Lalu kita akan coba dir bintang titik bintang. Dia akan menampilkan directory ke bawah. Di sini kita dapat lihat, di sini adalah waktu pembuatan si folder tersebut. Lalu ini jamnya, ini directory-nya, lalu ini foldernya. Lalu kita cls. Lalu kita gunakan perintah dir p garing w. Maka hasilnya dia secara vertikal. Setelah itu kita masuk ke perintah md atau mkdir, yang dimana fungsi md itu digunakan untuk membuat directory itu kayak seperti folder. Lalu pertama kita lihat dulu di C ini. Kita masuk user ke Pullman Bubble. Nah, kita lihat di sini. Ingat-ingat ya foldernya di sini. Lalu kita akan membuat directory baru dengan cara memasukkan perintah md data. Di sini sudah ada md data. Kita hapus dulu. Kita cls dulu. Kita ulangi md data. Di sini belum ada folder md data. Kita akan gunakan, kita klik enter md data. Maka directory data akan dibuatnya, folder data. Kita buka. Nah, di sini kan foldernya masih kosong. Lalu kita buat
direktori baru yang dimana kita akan tulis mkdir program. mkdir program. Setelah itu kita buat md latihan. Kita tekan enter, maka sini ada mkdir program kosong, datanya juga kosong. Setelah itu kita akan buat md data mkdir data baru. Kita akan lihat data, maka ada folder maaf, kita salah, mkdir data garing terbalik data baru, maka data tersebut akan membuat data baru. Lalu kita md data garing data lama. Lalu kita md program. Di sini kita masuk program, ini masih kosong. Kita akan buat md program. md program 1. Akan muncul program 1, md program garing program 2, md program 3. Lalu kita cls untuk membersihkannya. Setelah itu kita akan masuk ke perintah cd atau chdir yang dimana digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Caranya kita masukkan cd data, lalu kita cd data baru, kita cd titik-titik garing titik-titik other. Di program setelah itu kita menggunakan perintah rd atau rmdir yang dimana untuk menghapus direktori. Pertama kita ketik rd program, kita masuk command prompt, lalu kita akan menggunakan perintah rd. Kita tulis rd dimana program 1. Kita masuk dulu ke program. Di sini ada program 1. Maka dia akan menghapus folder program 1. Kita enter.
salah garing berarti RD, program garing terbalik, program satu. Maka program program satunya hilang, tinggal 2 dan 3. Kita ulangi lagi, rmdir program 3. Maka program 3 akan terhapus. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai penggunaan DOS di dalam CMD atau Command Prompt. Apabila ada salah kata ataupun uh, uh, salah dalam mempraktikkan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran, dan itu pun ilmu saya masih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.